Halo Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dari SMP Negeri 1 Muara TW. Saya akan mencoba untuk membuat tutorial cara membuat web menggunakan Google Sites dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, di akun Belajar ID, ini sudah ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Nah, untuk Google Sites itu sudah ada, tinggal kita gunakan, kita klik. Gunakan akun Gmail saya akan ganti menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini jika masih baru maka tampilannya akan kosong. Nah, tapi karena saya sudah pernah membuat, maka tampilannya sudah ada tersimpan. Nah, untuk membuat baru kita klik tanda tambah. Nah, di sini ada tampilan dari Google Sites kita pada awalnya. Nah, ini ada beberapa menu. Ini adalah undo, ini adalah tombol redo, ini pratinjau. Nah, ini untuk mengcopy link, dan ini adalah tombol untuk membagikan sites kita untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, misalnya sesama guru bahasa Indonesia atau sesama guru bahasa Inggris, kita bisa berkolaborasi. Nah, kemudian ini adalah setelan. Nah, di setelan ini ada beberapa menu, ada navigasi, analisis, banner pengumuman. Nah, kemudian ini ada titik 3 ini, kita bisa melihat history, kita juga bisa menduplikasi sites ini. Nah, kemudian ini adalah tombol untuk mempublikasikan apabila Google Sites kita itu sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, halaman pertama ini adalah halaman judul. Jadi kita bisa mengetikkan judul, bisa berupa mata pelajaran yang kita ampu ataupun materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Misalnya saya mencoba untuk materi. Nah, misalnya saya membuat Google Sites dengan judul Sistem Pencernaan. Nah, kemudian ini tadi saya sudah memberi nama link saya itu menggunakan nama IPA Sri Rahayu. Jadi gunakan nama situsnya itu menggunakan nama yang unik dan berbeda dari orang lain. Kemudian kita juga bisa menambahkan logo, misalkan kita punya logo yang sudah ada di komputer atau laptop kita bisa upload. Nah, ini misalnya saya gunakan logo BIMTEK ini misalkan. Nah, itu bisa kita tampilkan. Kemudian misalkan kita tidak ingin menampilkan kembali, kita juga bisa hapus. Nah, atau misalnya kita menggunakan gambar yang mau kita cari menggunakan internet. Nah, kita juga bisa mencari di Google penelusuran gambar, misalkan sistem pencernaan manusia misalkan. Nah, kita pilih salah satu. Nah, kita insert. Nah, maka akan muncul logo itu berupa gambar sistem pencernaan. Nah, kemudian latar daripada header ini kita juga bisa menggantinya. Misalnya kita ubah gambarnya. Nah, kita ubah gambar. Kita bisa upload dari baik itu dari komputer kita atau bisa juga kita memilih gambar yang sudah ada. Nah, di sini tersedia beberapa tampilan gambar. Kita boleh pilih yang mana yang kira-kira ingin kita gunakan. Misalnya saya
Nah, maka latar atau background dari header ini atau judulnya itu akan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa memilih tema. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya, ada sisipkan. Sisipkan ini nanti kita bisa menulis apa yang ingin kita tulis, kita bisa menyematkan link, kita bisa memasukkan gambar, dan kita bisa mengambil beberapa file yang ada di drive kita. Dan ini ada halaman ini untuk nanti kita membuat halaman yang ingin kita tampilkan di Google Sheets kita. Kita juga bisa memilih tema ini banyak pilihan, kita boleh memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini contoh tema, ada warna-warna yang bisa dipakai. Nah, kita sesuaikan. Nah, kemudian setelah memilih tema, kita bisa menambahkan halaman. Nah, ini sudah ada halaman depan ya. Nah, untuk memilih halaman. Nah, kemudian untuk menambahkan materi atau halaman-halaman yang akan kita isi, nah kita bisa menuju ke menu halaman, kemudian klik tanda tambah ini. Nah, kemudian kita klik sesuai kebutuhan kita. Kita tuliskan, misalkan untuk materi berarti kita membuat halaman materi. Nah, kemudian klik selesai. Nah, kemudian di situs ini kita juga ingin membuat evaluasi, maka kita tambahkan halaman, buat halaman baru, kemudian evaluasi kita ketik. Kemudian misalkan kita ingin menambah halaman evaluasi, maka kita akan klik halaman baru, kemudian kita ketik evaluasi, kemudian selesai. Kemudian kita juga ingin ada interaktif dalam situs kita ini, maka kita bisa membuat halaman tanya jawab. Nah, kemudian pada setiap, nah ini kita maunya susunannya setelah materi itu evaluasi, maka ini bisa kita tarik atas untuk memindah supaya urutan tampilannya halaman depan, materi, evaluasi, tanya jawab. Nah, kemudian di materi kita ingin menambahkan sub halaman, maka kita tambahkan sub halaman. Nah, misalkan pada materi sistem pencernaan ini kita mau menjelaskan pengertiannya dulu, kita klik. Nah, maka di materi evaluasi ini nanti ada pengertian, kemudian ada, misalkan kita tambahkan organ sistem pencernaan. Maka nanti pada bagian materi itu ada sub bagiannya, ada pengertian, ada organ. Misalnya lagi mau kita tambahkan maka di materi kita ini nanti ada sub bagian. Kemudian kita klik di bagian evaluasi. Misalnya kita mau tambahkan di sini sub halamannya latihan misalkan. Maka pada bagian evaluasi akan terdapat sub halaman. Misalnya lagi ulangan. Selesai. Nah, maka pada halaman-halaman pada situs kita ini sudah terdapat sub-sub halaman. Nah, kemudian kita masuk ke misalnya pada bagian materi kita akan menuliskan KD, dan itu sudah ada pada filenya. Kita bisa copy, kemudian kita pastekan. Nah, ini KD-nya. Nah, kemudian
misalnya kita mau tambahkan gambar atau kita akan menggunakan layout yang ada, ini juga bisa. Misalnya kita gunakan layout yang ini. Di sini ada gambar yang bisa ditambahkan. Gambar ini bisa kita upload dari komputer kita kalau ada, tapi kalau tidak ada juga bisa kita mencari kita boleh mencari di Google, misalnya mencari dengan penelusuran gambar sistem pencernaan manusia. Kita insert, bisa kita perbesar, kemudian kita bisa menambahkan teks. Misalnya perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Kemudian kita akan menambahkan materi di bagian sub-sub. Nah, ini pengertian. Kita buka ke pengertian dari sistem pencernaan. Pengertian ini kita bisa klik di kotak teks, maka akan tersedia teks untuk kita menuliskan. Di sini kita bisa mengisi materi yang ingin kita sampaikan dengan cara kita mengopi atau kita mengetik manual juga bisa. Nah, supaya praktis saya coba mengcopy dari Google. Nah, ini salah tempatnya, kita hapus. Jadi sistem pencernaan itu pengertiannya merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan dan seterusnya. Nah, ini misalnya kita mau membuat latarnya itu ada penekanan dalam penulisan. Nah, itu bisa kita klik penekanan-penekanan, atau misalnya kita mau mengupload gambar. Misalnya kita mengupload gambar dari yang ada di sini. Nah, misalnya ini kita coba pakai salah satu, pilih. Nah, maka tampilannya juga akan berubah. Kemudian misalnya kita ingin menyisipkan video, kita bisa mengklik layout yang ada. Nah, di sini kita bisa mencari video, bisa dari YouTube atau bisa juga video yang ada di desktop kita. Misalnya ada video. Nah, kita coba mencari yang dari YouTube. Misalnya ini kita masukkan, pilih. Nah, kemudian di sini kita bisa menuliskan perintahnya. Selanjutnya kita mengisi bagian dari evaluasi. Kita contohkan pada bagian latihan. Nah, kita menyematkan soal yang sudah kita buat dalam Google Form. Jadi kita sudah punya soal dalam Google Form dan akan kita sematkan. Kita klik sematkan. Nah, kemudian kita buka Google Form kita klik kirim
untuk mendapatkan link yang akan kita sematkan pada situs kita. Nah, ini ada linknya, kita salin. Kemudian kita sematkan, kita salin, dan kemudian kita sematkan pada situs yang sudah kita buat. Nah, ini kita pilih seluruh halaman, kemudian kita sisipkan. Nah, maka latihan ini akan muncul di situs kita. Begitu juga untuk menyematkan link ulangan. Kemudian untuk bagian tanya jawab, nah ini juga kita harus menyiapkan formulir di Google Form kita. Ini bisa 2 kita buat, yang satu untuk form kolom pertanyaan dan yang satu untuk kolom tanggapan. Kita akan membuat Google formulir untuk pertanyaan. Nah, kita buat dulu Google formulir untuk membuat pertanyaan. Kita ketik judulnya. Kolom pertanyaan. Kemudian nama, kemudian pertanyaan. Ini kita bisa ganti dalam paragraf. Nah, kita kasih nama, judul, kolom pertanyaan. Kemudian kita tambah satu lagi Google Form untuk membuat tanggapan. Selanjutnya pada kolom tanggapan ini kita sama seperti membuat kolom pertanyaan. Kemudian respon pada kolom pertanyaan dan tanggapan ini kita jadikan satu. Nah, yang pertama kita buka spreadsheet-nya dulu. Kita buka spreadsheet, kemudian kita ganti judulnya menjadi tanya jawab. Nah, ini spreadsheet dari kolom pertanyaan dan kolom tanggapan sudah kita gabung. Kemudian kita kembali ke situs kita masuk halaman tanya jawab, kemudian kita sematkan form pertanyaan dan form tanggapan. Di kolom pertanyaan kita sematkan linknya. Kita buka kolom pertanyaan, kirim, kemudian kita salin link, kemudian kita masukkan ke halaman tanya jawab, kemudian kita sisipkan seluruh halaman. Nah, ini bisa kita atur, kita perkecil saja tampilannya.
Nah, ketampilannya akan seperti ini. Demikian Bapak Ibu, sedikit tutorial bagaimana cara membuat web menggunakan Google Site. Selamat mencoba, semangat berkarya.